Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan mendorong terwujudnya penguatan tata kelola ekonomi global. Indonesia juga mendorong instrumen penghapusan utang, blended finance, hingga pembiayaan transisi yang berkeadilan. Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, terus memastikan kepentingan nasional serta mendorong penguatan tata kelola ekonomi global. KTT G20 Afrika Selatan yang mengusung tema Solidarity, Equality, and Sustainability fokus pada penguatan ketahanan dan pengelolaan pinjaman berkelanjutan untuk negara berpendapatan rendah, pendanaan transisi energi yang adil, serta pemanfaatan critical minerals bagi pertumbuhan inklusif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia berperan aktif dalam komitmennya mendorong arsitektur pembiayaan internasional yang lebih adil. Adapun poin penting yang disampaikan Indonesia diantaranya pertumbuhan ekonomi global harus berlangsung secara kuat, adil, dan inklusif dengan dukungan pembiayaan internasional yang mudah diakses dan setara bagi negara-negara berkembang. Pertumbuhan perekonomian global harus kuat, adil, dan inklusif dengan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain penghapusan utang, mekanisme pembiayaan yang inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau. Menko Airlangga menambahkan upaya yang didorong Indonesia tersebut bisa dilakukan melalui berbagai instrumen termasuk penghapusan utang, pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif, skema blended finance, serta pembiayaan untuk transisi yang berkeadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Indonesia dorong tata kelola ekonomi global yang inklusif dan adil, sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEIN, dan juga Bapak Heri Gunawan, Director Next Indonesia Center. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik. Pagi, Pak. Terima kasih sudah bergabung di Market Review, semoga sehat selalu Bapak Ibu. Baik, saya ke Bu Santi terlebih dahulu. Bu Santi, kalau kita lihat gestur Indonesia yang kemudian mendorong terwujudnya penguatan tata kelola ekonomi global yang inklusif dan juga berkeadilan, seberapa penting ini kemudian menjadi sebuah narasi untuk negara-negara berkembang di kancah global, khususnya untuk Indonesia? Baik, kalau saya lihat begini Pak, kita ke latar belakang dulu ya. Tatanan ekonomi global 5 tahun terakhir ini adalah memang sangat bergonjang-ganjing dan membingungkan. Pertama itu. Kedua, kami melihat 5 tahun terakhir ini dengan adanya green energy transition, memang beberapa negara-negara berkembang ini quote unquote seperti dianaktirikan. Jadi funding yang harus mereka dapatkan untuk naik kelas ke energy transition itu tidak sebanyak yang didapatkan oleh negara yang developed countries begitu ya. Nah, karena latar belakang ini dan kesenjangan atau gap yang makin besar dan menimbulnya proteksionisme dan menimbulnya ketidakadilan, ada yang namanya muncul trust issue, yaitu masalah kepercayaan. Kalau kami lihat Indonesia atau dunia itu tahun 2025 ini menutup tahun mungkin dengan GDP growth yang mungkin 3% ya. Tahun depan 3,1%, which is kalau kita lihat prediksi tahun depan dari 3 ke 3,1%, itu sangat minim, ini global. Padahal kalau kami melihat 3 bulan yang lalu, kalau Bapak baca reportnya IMF atau reportnya World Bank, itu mereka masih berkisar di 5%, masih bahasanya itu masih seperti 5% gitu. Kok dari 5 bisa sampai 3? That is a very steep drop ya. Nah, ini juga disebabkan oleh banyak negara yang mengambil utang dengan jumlah yang sangat besar, produktivitas berkurang, proteksionis meningkat, supply chain benar-benar terdisrupsi, dan yang paling terasa di Indonesia ini adalah geopolitik sentimen yang memang makin berkembang. Dan karena latar belakang seperti inilah Indonesia akhirnya mengambil posisi untuk bagaimana supaya ada yang namanya fragmentasi geopolitik
yang lebih adil, di mana kelakuan-kelakuan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia ini bisa mendapatkan akses yang sama, fair and Baik. equal share gitu, Pak. Baik, saya ke Pak Heri. Pak Heri melihat latar belakang tadi, kemudian melihat dinamika global terkait dengan proteksionisme dan juga trade wars lah ya, dari Amerika Serikat dan juga China yang mungkin juga ataupun bukan mungkin, bahkan kemudian berdampak ke negara-negara lainnya begitu. Bagaimana sebetulnya narasi ini kemudian ternyata memang memiliki urgensi ya, dan memang harus kemudian terus di amplify begitu sehingga ini bisa menjadi sebuah narasi ataupun mungkin jadi common ground lah untuk negara-negara berkembang, khususnya untuk Indonesia. Ya, saya setuju. Menurut saya itu narasi itu tuh bagus. Indonesia tidak hanya sedang mewakili dirinya sendiri ketika dia membicarakan tentang soal prinsip keadilan di dalam hubungan di komunitas global. Karena kita bicara keadilan itu kan kita bicara fairness ya. Nah ini kalau kita ngomongin fairness di dalam ekonomi ini kan menyangkut perlakuan yang adil baik dari sisi akses produksi maupun dari distribusi. Jadi karena itu Indonesia tidak bicara mewakili dirinya sendiri, tapi Indonesia sedang berbicara mewakili masyarakat atau negara-negara berkembang. Kenapa? Nah ini kan kita bisa lihat selama ini dalam praktiknya gitu ya, ini keadilan ini relatif utopis gitu ya. Kenapa? Adil itu kan jadi yang terjadi adalah seperti tadi dibilang oleh Bu Santi, itu banyak negara yang melakukan proteksionisme perekonomiannya. Jadi dia penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Kalau sudah kebutuhan dalam negeri itu, maka baru dia akan memberikan share kepada pihak luar negeri. Contoh yang dilakukan oleh Amerika itu adalah contoh buruk ketika dia melakukan tarif resiprokal menurut saya. Nah, ini menunjukkan bahwa barrier yang dibuat oleh Amerika sebagai salah satu contoh gitu ya. Nah, ini akan mengganggu akan meminimalisir atau menjadi barrier akses pasar bagi negara-negara berkembang itu. Nah, dulu ketika terjadi ketegangan geopolitik misalnya ketika Rusia dan Ukraina itu ketika supply chain itu mengalami disrupsi, itu kan juga seluruh negara relatif melakukan proteksionisme itu. Ya. Nah, ini narasi ini kemudian disinilah menjadi momentumnya. Jadi Indonesia karena gitu menurut saya juga tidak hanya sampai pernyataan tapi juga bagaimana ikut melobi negara-negara berkembang, terutama misalnya Indonesia kan sudah menjadi bagian dari BRIC ya. Nah, ini bagian BRIC misalnya gitu ya kan sekarang negara-negara itu sudah terfragmentasi, Ya. ada yang berdasarkan wilayah, ASEAN dan lain-lain, ada yang berdasarkan interestnya atau kelompok size ekonominya. Indonesia sudah masuk di dalam BRIC. Bagaimana Indonesia kalau ingin memainkan peran yang besar di situ adalah menjadi jembatan antara BRIC dengan G7 misalnya gitu ya. Ini kan yang punya kue besar ini diantaranya adalah G7. Nah, apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan Uni Eropa ini kan sebenarnya kan sudah sangat baik. Nah, itu terus dikembangkan bagaimana Indonesia juga ikut negara-negara berkembang yang lain gitu. Baik, baik, menarik. Terkait dengan proteksionisme ini, ada nggak sih batasan-batasan yang kemudian bisa dikatakan wajar? Kalau kemudian kita meminjam point of view dari negara-negara masing-masing begitu ya, menjadi kemudian satu hal yang wajar melindungi kebutuhan di dalam negeri ataupun memprioritaskan kebutuhan di dalam negerinya sendiri begitu ya. Bahkan Indonesia juga ada program-program yang kemudian memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri terlebih dahulu. Setelahnya jika kemudian sudah dipenuhi, baru bisa memberikan supply lah ya terkait dengan kebutuhan global begitu. Ada nggak sih sebetulnya proteksionisme ini yang kalau dibilang ada batasan wajarnya dan lain sebagainya, kita mungkin bisa bahas usai jeda berikut ini. Bu Santi dan juga Pak Heri, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di Market Review, sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi, diantaranya adalah data yang kemudian menarik terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 tahun 2024 dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2025 secara year on year begitu. Datanya dari BPS seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi. Ya, untuk kuartal 2 tahun 2024 ada di 5,05%, kuartal 3 2024 4,95%, kuartal 4 2024 di 5,02%, sementara di kuartal 1 2025 mengalami penurunan 4,87%, kuartal 2 tahun 2025 meningkat menjadi 5,12%, sementara kuartal 3 tahun 2025 turun kembali di 5,04%. Baik, berikutnya kita akan simak data yang
disiapkan oleh tim redaksi, di antaranya adalah PMI Manufaktur Global per Oktober 2025, untuk Arab Saudi di 60,2, kemudian India di 59,2, Thailand 56,6, kemudian Vietnam 54,5, Amerika Serikat 52,5, Indonesia 51,2, dan juga China 50,6. Kami kompilasi datanya dari S&P Global. Data berikutnya pemirsa yang juga menarik untuk dicermati adalah terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia di tahun 2025. Memang datanya cukup fluktuatif begitu ya. Mencatatkan PMI Manufaktur Indonesia terendah di bulan April di angka 46,7. Kemudian PMI Manufaktur Indonesia mencatatkan performa yang tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya adalah di 53,6, yaitu adalah di bulan Februari tahun 2025. Dan berikutnya kita akan lanjutkan perbincangan bersama kedua narasumber saya di Market Review di kali ini. Saya ke Bu Santi. Bu Santi, terkait dengan batasan dari proteksionisme. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ke poin-poin lain begitu. Ada temuan dari Anda nggak sih terkait dengan batasan yang masih dikategorikan wajar lah tanpa mencederai inklusivitas tata kelola ekonomi global? Menurut Anda seperti apa, Bu Santi? Kalau saya melihat, saya ambil contoh ekstrim dulu ya. Ya. Proteksionisme yang saya kategorikan ekstrim itu contohnya India. Itu sudah mereka sangat ekstrim batas proteksionisme. Malah entry barrier, terus non-tariff barrier dan non-tariff measure-nya pun mereka itu sangat sangat ditingkatkan sekali. Itu contoh yang ekstrim. Tapi kalau saya melihat contoh yang masih wajar-wajar saja batas proteksionisme itu mungkin hampir semua negara di ASEAN, di Southeast Asia. Indonesia ini masih cukup wajar kalau saya melihat batas proteksionisme kami, dan justru saya melihat di era Presiden Pak Prabowo ini justru ada sebuah effort yang saya melihat sangat balance. Pertama, dia menempatkan Indonesia sebagai negara yang non-blok, which is saya merasa sangat-sangat strategis ya. Yang kedua, dia mengajak semua negara di Global South dan di Southeast Asia juga untuk menyuarakan semua kepentingan-kepentingan negara. Jadi bukan hanya kepentingan Indonesia saja yang tadi dikatakan oleh Pak Heri, tapi ini mewakili kepentingan-kepentingan negara yang lain. Ketiga, dia juga melihat membalance antara proteksionisme di Indonesia dan multilateral. Nah, ini memang sebuah balance yang sangat bagus, dan saya melihat Thailand melakukan hal yang sama, Malaysia melakukan hal yang sama, Filipina, dan hampir semua negara-negara di Southeast Asia masih relatif cukup open ya, jadi tidak terlalu proteksionisme gitu. Kalau Amerika memang ada beberapa agenda-agenda yang mungkin kita bisa bahas di topik berbeda ya kalau kita masuk sekarang, tapi Amerika jelas memiliki sebuah agenda yang penting yang ingin dia capai gitu. Tapi kalau kami melihat India dari 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, itu memang dari dulu dia sudah market entry barrier-nya sangat besar gitu. Nah, di sini kalau kita mengambil contoh India, dan jika semua negara mengarah ke sana, itu saya rasa mungkin gap-nya itu akan sangat besar dan akan terjadi sebuah economic growth yang tercederah gitu ya, dengan terlukai dengan sangat implikasinya yang sangat tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, proteksionisme juga ini saya melihat sebenarnya berdasar dengan multilateral trade, FTA, Foreign Trade Agreement, yang dari 15 tahun yang lalu ini yang sudah kian begitu cepat melaju, di mana regulasi tidak memadai untuk menahan ini gitu. Jadi ada dua hal yang penting diperhatikan di sini. Kita boleh membuka perdagangan, multilateralism, tapi regulasi juga harus jalan sama cepatnya gitu. Kalau kami melihat ini kita membuka, tapi domestic market kita itu justru malah termakan dengan yang kita buka ini, tidak terproteksi dengan regulasi. Seperti itu, Pak. Oke, artinya memang ada batasan terkait dengan apakah proteksionisme itu wajar dan juga ekstrim. Tapi kemudian PR berikutnya konteksnya untuk Indonesia, bagaimana ketika kita kemudian tidak terlalu proteksionis terhadap market dalam negeri, tapi ya tidak kemudian market domestik tidak termakan dengan yang kita persilahkan untuk masuk ke market Indonesia tersebut ya, Bu Santi ya.
Hal lain adalah yang juga kemudian menarik dan juga digaungkan oleh Indonesia di Johannesburg kemarin adalah mendorong penghapusan utang, pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan skema blended finance, serta pembiayaan untuk transisi yang berkeadilan. Saya tanyakan hal ini ke Pak Heri. Pak Heri, sejauh mana ini kemudian dapat menjadi suplemen lah untuk pertumbuhan dari negara-negara berkembang, khususnya related to pembahasan terkait dengan inklusivitas tata kelola ekonomi global tadi, Pak Heri? Ya, kalau menurut saya sih itu gini ya, apa namanya, apa yang disampaikan kayak semacam tadi ada penghapusan utang segala macam, blended finance segala macam itu kan kalau di kita KPBU lah ya, kerjasama pemerintah badan usaha. Nah itu menurut saya yang disampaikan oleh Indonesia di sana itu sebenarnya gini, penghapusan utang itu menurut saya itu utopis ya. Jadi susah untuk menyatakan kecuali ada kompensasi, misalnya gini. Itu bisa dibarter, utangnya itu misalkan dengan dengan kelestarian alam. Itu Ya. pernah kita lakukan ya dengan Denmark dulu kita mau dikasih gitu. Tapi soal pembiayaan, ini yang terus terang aja sampai hari ini saya masih ragu. Masih ingat nggak waktu KTT G20 di Indonesia tahun 2022 di Bali, itu kita melahirkan 52 poin deklarasi. Nah, salah satu yang penting yang kemudian ditagih oleh pemerintah Indonesia itu terkait dengan pembiayaan transisi energi. Yang katanya itu waktu itu membuat sebuah entitas yang namanya Just Energy. Jadi mengumpulkan apa namanya pendanaan dari negara-negara maju yang kemudian nanti akan membantu Indonesia untuk melakukan transisi energi. Pertanyaannya ya, apakah yang seperti itu tuh berjalan? Dan itu kan juga tidak berjalan dengan mulus gitu. Nah, itu juga bahkan ya kalau apa yang saya dengar itu juga ternyata itu bentuknya pinjaman dengan suku bunga yang katanya ada aja di atas biaya obligasi pemerintah. Lalu Jadi mana yang obligasi doable, Pak Heri, menurut Anda? Dari beberapa yang kemudian Anda sampaikan utopis lah ya, mana yang doable, mana yang sebetulnya kayak cukup realistis deh. Dan tentu saja ini betul-betul secara real gitu dapat membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ya, kalau konteksnya transisi yang paling real itu adalah negara maju jangan menyediakan utang, tapi dia menyediakan grant. Nah, dengan kompensasi misalnya itu adalah dalam bentuk konservasi alam. Ya, ya. Misalnya deforestasi, kompensasinya bagi Indonesia misalnya gitu. Oke, kita kasih dana sekian untuk transisi energi, tapi Anda tidak boleh melakukan deforestasi dalam kurun waktu sekian dengan jumlah lahan sekian segala macam. Jadi kan ini kan tidak ada yang gratis semuanya. Itu harus ada barter gitu ya. There's Nah, no kalau free barter lunch gitu ya, Pak? gimana? There's nothing called free lunch gitu ya, Pak? Iya, nggak ada lah itu. Oke, baik. Saya memerlukan opini dari Bu Santi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri. Usai jeda berikut, tapi Bu Santi dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya lanjutkan perbincangan bersama Bu Santi dan juga Pak Heri. Bu Santi, pendapat dari Anda terkait dengan statement yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri seperti apa, Bu Santi? Sangat setuju ya Pak ya. Tapi ada satu poin yang sangat struktural yang juga berkait dengan grant dan hutang ini. Semua negara kalau kami melihat 10 tahun terakhir ini mengambil utang dengan jumlah yang sangat besar. Pertama. Kedua, sekarang mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut. Bahkan ada Federal Reserve mereka dicadangkan 20-40% hanya untuk membayar hutang. Masih sampai hari ini banyak negara ini masih kesulitan untuk membayar hutang. Ketiga, economic slowdown ini memperburuk situasi yang ada. Nah, kalau jika misalkan Indonesia meminta hutang ini diringankan, tapi dunia atau dunia usaha ini ingin melihat hutang yang diringankan ini dananya dikemanakan, diapakan. Ini yang penting. Jangan sampai hutang diringankan, tapi dana yang harusnya dipakai untuk pembangunan itu tidak dipakai untuk pembangunan. Pertama. Kedua, korupsi malah hutang diringankan, tapi masuk ke kantong koruptor. Iya. Gitu kan? Nah, di sini it's a very tricky game karena kalau kami dunia melihat, saya baru balik Pak tadi malam dari Filipina, ada rapat cukup besar di sana, tapi saya sempat diskusi juga. Dunia sedang melihat dan menakar Indonesia ini harus ditempatkan di mana sebenarnya. Di satu pihak potensinya besar, populasinya banyak, tapi populasinya bukan productive population.
bukan apa dia economic burden, bukan economic ini gitu. Karena kita punya banyak anak muda, tapi anak mudanya tidak produktif. Baik. Kenapa? Masalahnya IQ apa dan macam-macam itu another different ya. Tapi kalau saya melihat jika hutang ini kita minta kompensasi hutang dan hutang ini tidak diarahkan ke industrialisasi atau mendukung UMKM atau dengan industri nyata, maka kami akan lebih lagi kehilangan trust atau kepercayaan oleh investor, karena investor sudah 5 tahun wait and see. 5 tahun wait and see is a long time, Pak, gitu. Sampai sekarang masih wait and see, tapi melihat kondisinya makin turun gitu, belum ada arahan yang jelas. Jadi kalau memang we are fighting for just fair inclusivity treatment, dunia juga ingin melihat, kita sudah fair, kita sudah inklusif. Lah, tapi kok kalian korupsinya makin gede? Berarti kan kita fair sama inklusif dengan koruptor gitu kan. Betul. Gitu, Jadi Pak. bagaimana sebetulnya ada semacam jaminan bahwa utang yang diambil begitu ya digunakan untuk hal yang produktif dan betul-betul efektif dan juga efisien begitu ya. Oke, jika kita kemudian menggunakan lembaga-lembaga multilateral sebagai mekanisme untuk membuat Indonesia jump in ke inklusivitas dari tata kelola ekonomi global, kita tergabung dengan G20, kemudian juga ada BRICS begitu ya, Pak Heri. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi mekanisme yang bisa membuat narasi ini kemudian menjadi lebih bisa relatable dan juga bisa direalisasikan lagi? Ya, seperti tadi saya bilang ya, sekarang ini kan kalau kita lihat komposisi negara dunia itu 80-85% itu adalah negara berkembang. Jadi artinya negara berkembang ini adalah mayoritas. Ya, negara-negara maju itu kan hanya sedikit, mungkin sekitar 10-an persen gitu ya. Nah, jadi menurut saya apa yang disebut oleh Indonesia dengan tadi konsep keadilan, itu kan definisinya keadilan itu adalah adil di dalam akses produksi dan akses pasar. Nah, ini menurut saya tidak hanya bisa disuarakan oleh Indonesia sendiri. Indonesia bisa mulai dengan memanfaatkan satu dari tadi BRICS. Indonesia bisa memanfaatkan BRICS. Kedua, Indonesia juga bisa memanfaatkan ASEAN. Sentimen ASEAN, BRICS. Jadi Indonesia nge-lead gitu. Walaupun Indonesia bukannya ketua, tapi ini bisa didorong terus, bisa disuarakan terus karena ini menjadi sangat penting dan inilah kepentingan ekonomi global. Kalau memang ekonomi global ingin bergerak gitu ya, maka negara-negara berkembang jangan dibiarkan lesu. Negara maju juga punya tanggung jawab karena pasarnya negara maju itu adalah negara berkembang. Kalau negara berkembangnya lesu, mereka mau kirim barangnya kemana coba? Nah, kira-kira seperti itu. Dan ekosistem tadi bahan baku semi jadi maupun dari bahan baku sampai semi jadi itu juga banyak di negara berkembang. Jadi menurut saya itu negara maju punya kewajiban moral untuk membuka akses tadi keadilan di bidang produksi dan akses pasar. Nah, Indonesia bisa terus menyuarakan ini menjadi jembatan antara negara berkembang dengan negara maju tadi. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia secara proaktif begitu di kancah global, tapi hal lain juga memang diperlukan ya terkait dengan dukungan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang kita sampaikan ini sangat memberikan input yang baik bagi bangsa. Terima kasih Bu Santi dan juga Pak Heri, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Dewan Ekonomi Nasional mencatat terdapat sekitar 27 pabrik asal China dan juga Vietnam berencana merelokasi pabrik ke Indonesia sebagai dampak dari pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat. Relokasi tersebut diharapkan mampu mendorong pembukaan 120.000 lapangan kerja baru. Rencana relokasi puluhan perusahaan asal China dan Vietnam ke Indonesia kembali mengemuka. Dewan Ekonomi Nasional mencatat terdapat 27 pabrik di sektor padat karya, khususnya di subsektor alas kaki dan garmen, asal kedua negara tersebut yang berniat memindahkan operasi mereka ke Indonesia. Rencana pemindahan atau relokasi mengemuka menyusul perbedaan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk asal China, Vietnam, dan Indonesia, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap Indonesia, sementara China terkena tarif 47% dan Vietnam 20%.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Firman Hidayat menjelaskan bahwa kebijakan tarif tersebut membuat Indonesia menjadi destinasi yang lebih kompetitif bagi relokasi pabrik asal China dan Vietnam. Menurut Firman, jika relokasi benar-benar berjalan ke Indonesia, sekitar 120.000 lapangan kerja baru diperkirakan terserap di tanah air. Meski demikian, Firman menekankan perlunya percepatan perizinan dan reformasi birokrasi demi meningkatkan kemudahan berusaha. Selain itu, para pelaku industri juga berharap pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini, imbas perang tarif korporasi China dan juga Vietnam relokasi pabrik ke Indonesia, sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Retma Gita Wiraswasta, maksud kami Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Film Indonesia atau APSFI, dan juga Mbak Rani Septia, peneliti ekonom Selios. Baik, selamat pagi Mas Retma dan juga Mbak Rani. Pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market TV. Semoga sehat selalu. Saya ke Mas Retma langsung. Bagaimana sebetulnya pelaku industri tekstil lah ya di dalam negeri melihat possibility relokasi pabrik asal China juga Vietnam ke Indonesia? Jawaban ini mungkin akan memberikan dinamika lah terhadap industri tekstil kita. Saya kira itu memang kabar yang sangat-sangat baik ya Mas. Artinya kita kan sedang butuh pertumbuhan ini kan sedang butuh investasi. Terlepas dari persaingan yang akan terjadi di dalam negeri, memang itu pasti terjadi. Tapi ketika ada investasi baru, terlebih lagi untuk meng-catch up market kita di pasar Amerika Serikat, itu tentu akan jadi pertanda bagus. Mungkin yang harus dipersiapkan adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan 27 perusahaan itu benar-benar menginvestasikan atau membangun pabrik di dalam negeri. Nah, itu tantangan tersendiri sih sebetulnya. Oke, artinya dari teman-teman industri menyambut baik keberadaan dari relokasi ini ya? Oh iya, sangat. Itu sangat-sangat baik karena itu akan memperkuat ekosistem kita secara nasional. Oke, bagaimana dengan daya saing industri tekstil kita sebetulnya ketika kemudian ada relokasi pabrik tekstil asal China dan juga Vietnam, yang mana kedua negara ini memang menjadi negara pesaing lah untuk produk-produk tekstil di pasar global, khususnya dari point of view produsen tekstil dari Indonesia gitu. Kalau secara persaingan ketika 27 perusahaan ini masuk ke Indonesia, artinya mereka adalah bagian dari kita ya, di mana ketika mereka bagian dari kita, artinya semua hal yang kita alami, semua beban yang kita alami, semua benefit yang kita punya juga akan sama ya dengan apa yang akan mereka alami gitu ya. Dari sisi cost, tentu costnya mereka juga basic cost-nya akan sama, tenaga kerja cost-nya akan sama, energi akan sama, benefit-benefit yang dipunyai juga akan sama, tarif kita ke Amerika juga akan sama gitu ya. Jadi fasilitas-fasilitas yang kita punya juga mereka juga akan mendapatkan. Artinya mereka bagian dari kita, artinya persaingan itu betul-betul di tingkat. Halo. Oke. Ada sekarang. Pak Retma. Baik, Pak Retma, nampaknya kita mengalami kendala sinyal. Saya ke Mbak Rani. Mbak Rani, bagaimana Anda melihat relokasi ini? Sejauh mana ini kemudian akan memberikan manfaat untuk iklim investasi di Indonesia, kemudian juga dinamika dari industri tekstil yang ada di dalam negeri. Mbak Rani, silakan. Ya, jika kita melihat peluang masuknya 27 pabrik asal China dan Vietnam ke Indonesia dengan tarif resiprokal yang jauh lebih tinggi, di mana China mendapatkan 47% dan Vietnam mendapatkan 20%, sedangkan Indonesia tarifnya 19%, itu membuat Indonesia menjadi lokasi yang lebih kompetitif jika kita bicarakan tarif. Karena itu, secara rasional, maka perusahaan ini memilih strategi tarif jumping, yaitu merelokasi sebagian produksi ke negara dengan tarif yang lebih rendah, agar biaya ekspor mereka menjadi lebih turun. Indonesia berada dalam posisi strategis di sini karena mendapatkan tarif yang lebih rendah, kemudian upah tenaga kerja yang juga cenderung kompetitif, kemudian juga adanya akses pada pasar domestik dan integrasi dengan pasar ASEAN. Nah, industri alas kaki sendiri
juga paling sensitif terhadap perubahan tarif karena struktur biayanya bertumpu pada tenaga kerja dan volume produksi. Jika biaya naik sedikit saja akibat tarif, maka mereka bisa kehilangan daya saing global. Maka relokasi ke Indonesia ini menjadi pilihan yang cukup logis. Nah, untuk Indonesia sendiri ini merupakan kabar baik karena akan ada peningkatan permintaan tenaga kerja, pemanfaatan kawasan industri, kemudian juga dapat memunculkan efek berganda pada perekonomian lokal. Selain efek ekonomi langsung, relokasi ini juga membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memperdalam struktur industri. Jika dikelola dengan benar, pemerintah dapat mendorong investasi untuk mendorong peningkatan penggunaan bahan-bahan lokal, kemudian juga transfer keterampilan, hingga penguatan rantai pasok nasional. Namun demikian, pemerintah juga perlu memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi lokasi perakitan berbiaya murah begitu. Relokasi harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas industri di dalam negeri melalui kepastian regulasi tentunya, kemudian juga standar ketenagakerjaan. Dengan cara itu, maka momentum relokasi pabrik ini dapat benar-benar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi industri dalam negeri dan juga perekonomian Indonesia. Gitu. Ada terms and conditions yang harus dipenuhi agar kemudian relokasi pabrik ini betul-betul mendatangkan manfaat bagi ekonomi Indonesia, iklim investasi Indonesia, dan juga terhadap dinamika dari industri tekstil yang ada di Indonesia begitu ya. Saya kembali ke Mas Retma. Mas Retma, bagaimana kemudian jika produk-produk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik yang nantinya direlokasi di Indonesia ini diproduksi untuk kemudian melayani market dalam negeri. Sejauh mana ini mungkin apakah Anda kemudian melihat ini sebagai sebuah challenge begitu, terlebih dalam memperebutkan market domestik dari point of view teman-teman industri tekstil dalam negeri? Kalau marketnya dalam negeri, minimal persaingannya akan menjadi fair ya. Artinya ketika mereka memproduksi di sini, mereka kan akan jadi bagian dari kita. Jadi cost yang akan didapatkan juga sama, cost tenaga kerjanya sama, energinya sama. Begitu masuk pasar dalam negeri, ini akan bertarung secara fair. Nah, yang jadi masalah, karena jadi masalah sekarang adalah barang-barang import itu masuk dengan cara yang tidak fair gitu. Ada yang ilegal, ada yang dumping. Nah, kalau mereka bikin pabrik di sini, mereka akan berkompetisi dengan kita secara fair. Nah, kalau berkompetisi secara fair artinya ada benefit yang akan didapatkan baik maupun dengan konsumen itu sendiri gitu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah nih ketika mereka bisa berkompetisi secara fair dalam negeri. Yang bermasalah adalah terkait dengan importasi yang masuk secara ilegal begitu ya. Terlebih lagi ada berbagai macam insentif yang diberikan oleh pemerintah negara asal pabrik-pabrik ini begitu, yang kemudian membuat harganya menjadi lebih murah, sementara secara treatment pajak dan lain sebagainya di Indonesia banyak sekali yang dikenakan ke teman-teman industri tekstil, sehingga dari point of view konsumen harga jualnya tidak kemudian bersaing begitu ya. Saya ingin mendapatkan gambaran terkait dengan dampaknya seberapa parah terkait dengan keberadaan dari produk-produk tekstil impor ilegal yang ada di Indonesia. Seberapa parah ini kemudian memberikan dampak kepada teman-teman di industri tekstil, Mas Retma? Ya, ini yang jadi masalah besar ya, terutama dalam, sebetulnya masalah ini masalah lama, tapi semakin menggila setelah sekitar 2022 akhir ya. Akhirnya kan banyak pabrik yang tutup gitu ya. Utilisasi kita sekarang secara rata-rata TPT itu masih di bawah 50%, itu sekitar 45-48%. Bahkan kalau di hulu bisa sampai 40% kalau kita hitung dari kapasitas yang kita punyai ya. Nah, dampaknya sebesar itu gitu ya. Karena masuknya ini masifnya, yang ilegalnya masif, yang legal tapi dengan harga dumping pun juga masif gitu ya. Jadi, dan ini merontokkan bukan hanya di satu sisi di hilir saja, tapi karena ini terutama terjadi yang kalau ilegal kan terutama terjadi di hilir, tapi kalau yang dumping ada di midstream, ada di upstream. Dan ini dampaknya jadi secara ekosistem secara keseluruhan, ini dari hulu sampai hilirnya terdampak. Makanya kalau kita ngelihat pabrik-pabrik yang tutup itu kan hampir di semua subsektor itu ada, di hulu ada, yang bikin benang ada, kain juga banyak, garment juga ada yang tutup gitu ya. Terutama yang memang orientasinya pasar lokal. Jadi dampaknya sampai semasif itu.
Baik, baik. Dampaknya sangat masif dan juga merugikan teman-teman industri tekstil di dalam negeri, baik hulu maupun hilir begitu ya. Baik, hal lain yang ingin saya tanyakan ke Mbak Rani adalah terkait dengan Den yang kemudian menyebut bahwa Jawa Tengah berpotensi menjadi tujuan relokasi pabrik dari China dan juga Vietnam. Sejauh mana Anda kemudian melihat lokasi-lokasi ini menjadi lokasi yang cukup ideal lah untuk direlokasikannya pabrik dari dua negara ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mbak Rani dan juga Mas Retma, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Retma dan juga Mbak Rani, kita akan simak terlebih dahulu data-data yang sudah disiapkan oleh tim redaksi yang kami peroleh dari beberapa sumber. Pemirsa, yang pertama adalah terkait dengan realisasi penanaman modal asing ataupun PMA di Indonesia ya di kuartal 1 tahun 2024 hingga kuartal 3 tahun 2025. Tahun 2024 di kuartal 4, Indonesia mencatatkan realisasi penanaman modal asing tertinggi jika kemudian kita bandingkan dengan periode-periode lainnya, yaitu mencapai 245,8 triliun rupiah. Sementara itu untuk realisasi penanaman modal asing terendah tercatat di kuartal 2 tahun 2025 sebanyak 202,2 triliun rupiah. Data berikutnya pemirsa adalah mengenai pertumbuhan industri manufaktur dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, seperti Anda kemudian dapat saksikan di layar televisi. Ya, kalau kita kemudian lihat data untuk kuartal 1 tahun 2025 untuk pertumbuhan manufaktur di 4,55%, sementara ekonomi di 4,87%. Di kuartal 2, pertumbuhan manufaktur 5,68%, sementara ekonomi di 5,12%, dan di kuartal 2 ini pertumbuhan manufaktur dan juga pertumbuhan ekonomi mencatatkan performa primanya. Data berikutnya pemirsa, ini adalah mengenai nilai tambah industri manufaktur Indonesia dalam satuan miliar US dollar. Ya, di tahun 2024 tampaknya nilai tambah industri manufaktur Indonesia catatkan angka tertinggi itu di angka 265,07 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Retma dan juga Mbak Rani. Saya ke Mbak Rani melanjutkan perbincangan tadi ataupun pertanyaan tadi terkait dengan wacana relokasi pabrik asal China dan juga Vietnam rencananya akan direlokasi ke Jawa Tengah begitu. Melihat masyarakat yang ada di sana, SDM yang ada di sana, berbagai macam fasilitas lah ya yang ada di sana begitu. Menurut Anda sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah lokasi yang ideal atau Anda punya referensi lain? Ataupun ide lain terkait dengan lokasi yang mungkin lebih cocok begitu ya dilakukan relokasi dari pabrik-pabrik asal China dan juga Vietnam ini. Ya, baik. Jawa Tengah memang sangat potensial begitu ya sebagai tujuan relokasi pabrik dari China dan juga Vietnam, terutama untuk industri seperti tekstil. Di sini ada beberapa alasan yang membuat Jawa Tengah itu menjadi lebih menarik bagi investor. Pertama, jika kita bicara dari biaya tenaga kerja yang kompetitif, upah minimum Jawa Tengah itu berada di sekitaran 2,1 juta rupiah. Itu merupakan salah satu upah minimum yang terendah di Pulau Jawa. Untuk industri seperti tekstil, hal ini memberikan keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki provinsi lain, khususnya di luar Jawa gitu. Perusahaan dapat menjaga biaya produksi tetap rendah tanpa harus meninggalkan Pulau Jawa yang memiliki akses pasar yang besar dan infrastruktur logistik yang lebih baik. Selanjutnya, ketersediaan kawasan industri yang berkembang cepat. Jawa Tengah itu memiliki sejumlah kawasan industri yang sedang bertumbuh seperti yang ada di Kendal. Kawasan-kawasan ini menawarkan fasilitas yang lengkap mulai dari listrik, kemudian air untuk industri, pergudangan, hingga akses pada pelabuhan. Infrastruktur itu dapat mengurangi biaya logistik dan mempercepat proses produksi. Jadi secara keseluruhan kombinasi upah, tenaga kerja yang kompetitif, serta kesiapan kawasan industri di Jawa Tengah itu cukup layak untuk menjadi tujuan relokasi pabrik, terutama bagi industri seperti tekstil yang tertekan oleh kenaikan tarif dan juga daya saing global. Baik, menarik bahwa memang dilihat dari indikator-indikatornya memang Jawa Tengah dinilai cukup ideal lah ya untuk relokasi di pabrik asal China dan juga Vietnam. Saya ke Mas Retma terkait dengan keberadaan dari 27 perusahaan ini yang kemudian rencananya akan merelokasikan pabrik di Indonesia begitu. Artinya ini akan meningkatkan daya saing dari industri tekstil nasional ya, dan artinya ini akan mengatrol performa industri tekstil di pasar global begitu. Harusnya begitu ya. Jadi
harusnya ini akan menjadi mengkatrol gitu lah, kalau saya mengkatrol kinerja industri tekstil secara keseluruhan. Jadi kalau dari secara data investasi yang masuk itu tentu akan dicatat sebagai sebagai faktor pertumbuhan. Selain itu kalau orientasinya ekspor itu akan dicatat sebagai devisa ya di pertumbuhan. Atau kalaupun pasar dalam negeri itu harusnya akan mengurangi importasi, artinya mensubstitusi impor. Artinya devisa yang keluar pun juga akan berkurang. Jadi secara angka kalau ini benar-benar terjadi, angka pertumbuhan kita akan naik secara signifikan gitu. Oke, baik. Intinya memang teman-teman industri dalam negeri mendukung keberadaan dari relokasi pabrik asal China dan juga Vietnam ini. Lalu ada nggak sih poin-poin yang mungkin menjadi concern ataupun mungkin hal-hal yang patut dikhawatirkan terkait dengan keberadaan dari pabrik-pabrik asal China dan juga Vietnam ini nantinya, Mas Retma? Ya, mungkin yang harus menjadi concern adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa pabrik-pabrik itu berjalan dalam wilayah manufaktur. Artinya ada yang mereka harus betul-betul masukkan mesin di sini, mereka harus betul-betul hire tenaga kerja gitu ya. Karena kan ada hal yang dikhawatirkan oleh kita gitu ya terkait dengan transshipment atau pabrik itu hanya namanya saja, perusahaannya saja di sini, tapi mereka menjadi hub gitu ya dari barang-barang Cina atau barang-barang Vietnam. Ini juga kan yang dikhawatirkan oleh Amerika. Tapi ketika pabrik-pabrik itu perusahaan-perusahaan itu menghubungi pemerintah kita secara formal, saya kira hal-hal seperti itu bisa diminimalisir lah, meskipun kita juga harus waspadai. Mungkin yang harus segera dibenahi adalah bagaimana memastikan pabrik-pabrik itu bisa secara smooth gitu ya masuk ke Indonesia tanpa hambatan-hambatan yang saat ini masih terjadi gitu ya, seperti hambatan-hambatan terkait masalah perizinan gitu ya, terkait perizinan lingkungan, AMDAL yang saat ini masih menjadi permasalahan bahkan bagi investasi yang ada di dalam negeri gitu. Jadi ini yang harus pemerintah pastikan untuk tidak terjadi lagi terhadap 27 perusahaan ini gitu. Karena kejadian sampai sekarang masih kejadian, ada beberapa perusahaan baru juga yang sudah masuk dan masih kesulitan mendapatkan perizinan. Oke, ada poin-poin krusial yang harus diatur dan juga menjadi pertimbangan ya sebelum kemudian relokasi ini benar-benar dilakukan begitu, dan juga untuk mendukung lancarnya relokasi pabrik asal China dan juga Vietnam. Terkait dengan hal ini saya ke Mbak Rani. Mbak Rani, Dan juga ini kemudian mengingatkan perlunya percepatan perizinan dan juga reformasi birokrasi demi meningkatkan peluang relokasi pabrik-pabrik asal kedua negara ini. Kalau kita kemudian lihat ada pabrik mobil listrik begitu yang belum kemudian beroperasi tapi sudah disamperin oleh ormas begitu, meminta ini itu dan lain sebagainya. Ini kemudian mencederai iklim investasi yang ada di Indonesia. Seberapa penting ini kemudian untuk terus di highlight dan juga dieskalasi lah ya, agar ini betul-betul diperhatikan begitu. Ya, harmonisasi regulasi menjadi sangat penting ya, karena keputusan relokasi pabrik biasanya ditentukan oleh kepastian dari negara itu sendiri gitu. Investor asing membutuhkan kepastian bahwa aturan terkait investasi, kemudian keamanan, perizinan, tenaga kerja, logistik, hingga perpajakan itu tidak tumpang tindih dan tidak berubah-ubah. Jadi pertama, jika regulasi yang tidak sinkron itu akan menambah biaya dan waktu bagi perusahaan. Jika aturan pusat dan daerah berbeda, kemudian perizinan teknis di satu institusi itu tidak sejalan dengan regulasi di kementerian, lembaga lain, maka perusahaan harus menghabiskan banyak waktu untuk menafsirkan, mengurus ulang dokumen. Bagi perusahaan ini setiap penundaan itu berarti cost of delay, dan itu sangat mahal.
Kemudian ketidakpastian regulasi itu pasti akan menurunkan minat relokasi. Relokasi pabrik itu bukan hanya sebuah keputusan kecil gitu. Mereka mengeluarkan biaya besar untuk memindahkan mesin, melatih tenaga kerja, kemudian membangun rantai pasok lokal. Jika mereka melihat ada risiko bahwa aturan bisa berubah mendadak, tidak konsisten, ada masalah keamanan, maka mereka akan lebih memilih negara yang regulasinya lebih stabil, seragam, dan dapat memberikan mereka kepastian dan juga keamanan. Makanya harmonisasi itu sangat penting karena tujuannya adalah mempercepat perizinan dan menurunkan transaction cost gitu. Dengan aturan yang jelas, tidak tumpang tindih, proses masuknya investor itu bisa lebih cepat. Ini penting karena relokasi biasanya dilakukan perusahaan dalam waktu yang singkat gitu ya, karena merespon perubahan tarif dan kondisi geopolitik yang sedang terjadi. Nah, negara yang paling siap dan yang paling cepat akhirnya mendapat kesempatan untuk mendapatkan relokasi gitu. Jika kita tidak bisa mengambil kesempatan ini, maka ya kita bisa kehilangan kesempatan momentum ini. Baik. Ini mungkin semacam reality check lah ya bagi Indonesia begitu. Ya permasalahannya kemudian masih ada di situ terkait dengan birokrasi, perizinan, kemudian juga terkait dengan masalah ormas dan lain sebagainya. Jika kemudian Indonesia kehilangan kesempatan untuk bisa dijadikan lokasi untuk relokasi pabrik-pabrik ini, ya tentu saja ini akan menjadi sebuah kerugian bagi iklim investasi di Indonesia, serapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi kerugian tersendiri untuk teman-teman di industri tekstil dalam negeri, Mas Retma, jika kemudian ini tidak jadi dilakukan? Ya tentu kalau ini tidak jadi dilakukan, mereka akan merelokasinya ke negara lain ya. Kita kan sudah ketinggalan cukup jauh gitu ya. Dalam fase relokasi, ketika penghapusan kuota, ketika terjadi pembangunan yang cukup masif di Vietnam, dulu kita secara ekspor, industri masih di atas Vietnam, tapi karena banyak relokasi dari Cina ke Vietnam gitu, ini kita jadi kalah gitu ya. Dan relokasi Cina ke Vietnam pun bukan hanya berpangku pada investasi Cina, dalam negerinya pun jadi terdorong untuk melakukan investasi yang sama gitu. Jadi di situ kita ketinggalan. Nah, jangan sampai saat ini kita punya momentum agar relokasi itu bisa jatuh ke Indonesia dengan adanya tarif resiprokal, tapi karena ada perhitungan-perhitungan yang tadi disampaikan oleh Mbak Rani gitu, ternyata di dalamnya Indonesia ini tidak seindah atau hanya benefitnya hanya tarif, tapi banyak kos-kos lain yang di dalamnya, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke negara lain gitu. Jadi ini jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi dan pindah ke negara lain, negara itu tentu akan jadi kompetitor kita gitu. Jadi kompetitor kita ya harusnya kita bisa mendapatkan kenaikan ekspor ke Amerika karena tarif kita yang cukup rendah, tapi karena kita tidak siap menerima investasi ini, yang mendapat benefitnya justru negara-negara lain yang tarifnya sedikit lebih tinggi daripada kita. Ya, wacana relokasi ini kemudian menjadi agenda juga kepentingan bersama begitu ya, harus dijagain dari berbagai macam sisi agar kemudian relokasi ini dapat terrealisasi dengan baik. Waktu kita sangat terbatas, Mbak Rani dan juga Mas Retma. Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, saya selalu sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Wiki Adrian. Terima kasih, sampai jumpa.